Selamat malam, nama saya Billy Marcelo dengan NIM 10301230019. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas sosioinformatika saya dengan judul Catching Zika Fever, Application of Crowdsourcing and Machine Learning for Tracking Health Misinformation on Twitter. Mengapa topik ini penting? Bahwa Zika menyebabkan kekhawatiran global karena hubungannya dengan microcephaly atau kelainan otak pada bayi. Nah, media sosial sendiri juga mempercepat penyebaran rumor seperti Zika disebabkan oleh nyamuk GMO, vaksin menyebabkan microcephaly, dan pestisida adalah penyebab utama. Nah, selain itu juga ada rumor ini menghambat kampanye kesehatan publik dari WHO. Aspek sosioinformatika dari topik ini adalah crowdsourcing or human computation dari bidang sosioinformatika. Dua aspek yang terintegrasi pada aspek sosial adalah penelitian menangani dampak sosial dari penyebaran informasi palsu yang dapat mengaruhi keputusan medis masyarakat. Dan pada aspek informatikanya, menggunakan crowdsourcing dan machine learning untuk mendeteksi, mengklasifikasikan, dan memantau rumor kesehatan di Twitter. Permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi ada 4, yaitu pertama, penyebaran cepat rumor kesehatan di media sosial yang sulit dikontrol. Yang kedua, minimnya alat otomatis untuk mendeteksi misinformasi secara real time. Ketiga, kesulitan memverifikasi kebenaran tweet karena bahasa, konteks, dan budaya berbeda. Dan terakhir, kurangnya keterlibatan manusia dalam membantu sistem AI memahami konteks sosial dan medis. Solusi yang ditawarkan yang pertama adalah crowdsourcing. Tweet terkait di Zika diberi label oleh pengguna di platform Crowdflower menjadi 3 kategori, rumor, klarifikasi, dan lain-lain. Hasil anotasi manusia ini berfungsi sebagai data pelatihan untuk AI. Nah, data ini akan dimasukkan dalam machine learning, yaitu model random tree classifier dilatih menggunakan fitur linguistik, sentimen, aktivitas akun, dan sumber URL untuk mendeteksi rumor secara otomatis. Metodologi penelitiannya itu pertama dikumpulkan data sebanyak 13 juta tweet terkait Zika dari Januari sampai Agustus pada tahun 2016 menggunakan AIDR platform. Identifikasi rumor berdasarkan daftar WHO dan SNOPS, ada 6 jenis rumor utama. Yang ketiga, crowdsourcing, yaitu ribuan tweet diberi label manual melalui Crowdflower. Akurasi pekerjaannya sekitar 87%. Terus pada machine learning, model random tree classifier digunakan dengan berbagai fitur, yaitu fitur Twitter yang ada followers, retweet, dan hashtag, sentimen dan gaya bahasa, keandalan sumber URL, dan istilah medis. Nah, hasil ini mencapai akurasi sekitar 94%. Nah, hasil penelitiannya, rumor bersifat bursty atau cepat viral namun cepat hilang setelah klarifikasi muncul. Yang kedua, sumber rumor terbesar berasal dari situs advokasi anti-vaksin dan teori konspirasi. Yang ketiga, klarifikasi efektif bila disebarkan oleh lembaga terpercaya seperti WHO atau CDC. Dan terakhir, sistem deteksi otomatis mampu yang pertama, mengidentifikasi pola penyebaran rumor, membedakan rumor dan klarifikasi dengan akurasi tinggi, dan memberi insight bagi lembaga kesehatan untuk berintervensi lebih cepat. Nah, dampaknya bagi masyarakat itu apa? Yang pertama, meningkatkan kesadaran kesehatan publik dengan melacak misinformasi secara real time, membantu lembaga kesehatan mengantisipasi rumor, menjadi alat pendukung pengambilan kebijakan komunikasi krisis, dan menunjukkan bagaimana AI dan partisipasi manusia bisa bekerja sama dalam isu sosial. Etika dalam penerapan solusinya ada pertama, privasi data pengguna, keadilan algoritmik, transparansi, batas peran AI, dan tanggung jawab sosial. Nah, kesimpulan dan solusinya, penelitian ini menunjukkan bahwa sosioinformatika bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi dan manusia berkolaborasi untuk kepentingan sosial. Nah, melalui crowdsourcing dan machine learning tadi, sistem ini membantu mendeteksi dan mencegah penyebaran rumor kesehatan, menunjukkan kekuatan human AI collaboration, dan menjadi contoh nyata penerapan social computing dalam skop crowdsourcing or human computation untuk kesejahteraan masyarakat global. Referensi yang saya gunakan adalah paper yang ditulis oleh Pak Genai dan Nejova. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.